Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku SMK Pembangunan Nasional, terutama jurusan TKRO kelas 12. Di sini sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bambang Sutrisno SPD. Di sini saya akan mengampu pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Baik, ya, untuk mempercepat waktu akan saya lakukan praktek perawatan berkala, ya, ini di KD 3, ya, kaitannya dengan melakukan perawatan dan perbaikan mobil. Sebelum dilakukan perbaikan, ini kita memeriksa alat-alat yang ada di toolbox, ya, untuk mempercepat pekerjaan servis berkala. Ya, servis berkala di sini atau disebut juga dengan tune up. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki performa mesin, ya, sehingga mesin ini bisa kembali seperti sedia kala. Karena apa? Di dalam penggunaan mobil ini secara terus-menerus sehingga bisa menimbulkan suatu keausan. Baiklah, untuk selanjutnya alat-alat yang kita butuhkan nanti berupa kunci-kunci ini, ya. Jadi kunci ini nanti digunakan untuk melakukan melepas dan memasang komponen. Kemudian alat-alat ukur yang kita perlukan, ya, ini ada multitester untuk memeriksa nilai tegangan baterai, kemudian juga nilai tahanan pada komponen-komponen sistem kelistrikan di mesin. Kemudian alat ukur ini filler gauge untuk mengetahui celah top, kemudian duel, ya, jadi duel ini untuk mengetahui pengapian. Kemudian ini ada tes kompresi, jadi untuk mengetahui tekanan kompresi seberapa jauh sih kompresi itu, sehingga kompresi ini nanti akan mempengaruhi terhadap tenaga mesin. Kemudian langkah selanjutnya, mesin bisa kita coba dulu untuk dihidupkan. Baik, ini tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh gangguan yang ada di mesin. Setelah itu kita matikan lagi, kemudian kita buka kap mesin. Ya, sebelum melakukan pelepasan komponen-komponen yang akan dilepas, kita lihat dulu bagian-bagian mana saja yang perlu dilepas. Ya, tentunya yang pertama kali kita lakukan pelepasan ini baterai, karena baterai ini merupakan sumber tenaga atau tegangan. Karena kalau tidak dilepas dulu, biasanya kalau kita lupa atau ceroboh itu biasanya bisa menimbulkan konslet. Kemudian baru komponen yang lain, ini filter udara, kemudian busi, kemudian filter bahan bakar. Nah, kemudian di dalam servis ringan ini ada beberapa bagian yang perlu kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama, ini sistem pelumasan. Nah, ini sistem pelumasan di sini oli, ya, kita lap dulu. Ya, kemudian kita tetes, kita masukkan lagi. Nah, kita lihat permukaannya ini kalau sudah sampai di posisi antara L dan F. L itu low, F itu bagian atas, ya, full atau bagian atas. Nah, ini berarti masih baik. Kemudian warna oli juga perlu diperiksa. Kalau warnanya sudah
hitam biasanya perlu diganti. Terus kekentalannya SAE nya bagaimana juga, kalau sudah encer berarti perlu diganti. Kemudian kita masukkan lagi. Kemudian langkah selanjutnya melepas baterai. Kita ambil kunci yang sesuai dengan ukurannya. Nah, di dalam melepas terminal baterai ini yang kita lakukan melepas terminal negatif dulu. Kenapa kok harus negatif? Karena kalau nanti kita melepas positif dulu ya, biasanya nanti kalau kita lupa kuncinya menyangkut di terminal positif bisa menimbulkan percikan api. Ya, baru kita lepas terminal negatifnya dulu. Kemudian positif, setelah itu diambil, taruh di meja kerja. Kemudian langkah selanjutnya melepas filter udara. Ini sekaligus rumahnya diambil, untuk sementara ditaruh di lantai dulu untuk rumah filter, tapi ini juga diambil dulu nampan untuk meletakkan komponen-komponen yang dilepas. Kemudian melepas busi. Setiap menggunakan alat diusahakan ditaruh di tempatnya lagi supaya tidak tercecer di lantai. Ini baru kita ambil busi-businya. Kemudian melepas filter bensin. Supaya tidak tumpah bensinnya, selang ditaruh di posisi ke atas. Kemudian melepas tutup ya. Semua komponen-komponen yang dilepas dilanjutkan untuk dibersihkan menggunakan udara tekanan. Ya, ini filter bahan bakar yang disemprot itu yang ada gambar panahnya, karena ini posisi bahan bakar keluar. Kalau kita menyemprot tekanan udara dari arah masuk, otomatis nanti kotoran tidak akan keluar. Nah, ini jadi kebalikannya. Sudah cukup. Kemudian busi. Nah, ini filter udara kita semprot dari arah dalam dulu, jadi supaya kotoran yang ada di filter atau elemen filter bisa keluar. Setelah itu baru dari luar dengan kemudian tutup aki. Ini juga produk semprot. Kemudian untuk selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan baterai. Dari pemeriksaan baterai ini ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama memeriksa berat jenis air aki. Ya, berat jenis air aki ini hubungannya dengan
adanya setrum yang ada di aki ini, kualitasnya bagaimana nanti bisa dilihat posisinya. Nah, ini posisinya di warna putih berarti sedang, ya masih baik. Kalau misalnya di warna hijau ini baik sekali, jadi tidak perlu ngecas. Tapi kalau di warna merah ini jelek, harus dicas kembali baterainya supaya bisa digunakan untuk menghidupkan kendaraan. Nah, kemudian langkah selanjutnya memeriksa tegangan baterai. Nah, ini untuk tegangan baterai, multitester untuk selektor diarahkan posisi DCV. DCV itu tegangan DC ya, jadi tidak AC, di skala 50. Nah, kemudian kita pakai. Nah, di sini tegangannya menunjukkan 12 lebih ya, 12 lebih ya, sedikit ya, kira-kira berarti ini 12,5 volt, berarti masih kondisi normal. Nah, kemudian pemeriksaan bodi. Nah, ini dilihat bodinya masih oke, berarti tidak perlu diperbaiki ya, cukup nanti dilap, dibersihkan kotoran yang ada. Nah, kemudian ditutup kembali. Baik, ini untuk langkah pertama, pemeriksaan baterai sudah selesai ya. Jadi kalau sudah selesai bisa dikembalikan ke mobil supaya nanti kalau digunakan untuk penerangan yang lain ini bisa tidak mengulang lagi, jadi supaya lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya pemeriksaan celah busi. Nah, ini celah busi ini diperiksa ya, kita lihat dulu tentunya buku manualnya, karena kita harus berpedoman dengan buku manual. Untuk celah busi, nah kita lihat ini mesinnya tipe mesin apa. Kalau ini kendaraannya kendaraan Kijang 5K, jadi ini masih sistem konvensional, karena ini tune up mobil konvensional. Kita ambil ukuran 0,80. Nah, ini celahnya harus sama, 4 busi ini ya, semuanya harus mengacu standar 0,80 ya. Ini di sini kan standarnya 0,70 sampai 1 ya. Jadi harus disamakan 0,80 ya, 80 semua. Jadi tidak dibuat beda-beda, soalnya nanti bisa mempengaruhi pengapian. Ini yang langkah selanjutnya, pemeriksaan tahanan kabel busi. Nah, ini tahanan kabel busi ini ada 4, yang satu untuk koil ya, nilai tahanannya nanti berapa. Kalau di buku manual ini maksimal 25 kilo ohm. Jadi kalau nanti melebihi dari 25 kilo ohm berarti kabel businya ini hambatannya terlalu besar, jadi sudah tidak bisa dipakai. Kemudian ini multi, kita posisikan selektornya di kali 1 kilo ohm ya, kali 1 kilo ohm ya. Kemudian kita sebelum kita pakai
kalibrasi. Kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu untuk memeriksa atau menyetel suatu alat ukur harus di zero setting atau di angka 0. Kalau sudah pas, kita lanjutkan pengukuran. Untuk penggunaan ini bebas kalau di sistem untuk mengetahui nilai tahanan. Nah, ini nilai tahanannya 0. Nah, nilai tahanannya 0. Ini bisa diperlihatkan ya, nilai tahanannya 0. Jadi sebenarnya di dalam pemeriksaan ini yang benar itu posisi mesin sudah panas, sehingga nanti bisa kita kembalikan di busi ke ini nomor 4 tadi, kemudian nomor 1. Nah, ini disesuaikan dengan nomornya, boleh acak juga tidak masalah. Nah, kalau ini ya sama 0,2 ini nilainya. Nah, nanti 0,2, jadi beda-beda, bisa beda, bisa semua sama.